Tangis haru dan pelukan hangat Habib Rizik sambut Habib Bahar bebas. Begini isi pertemuan mereka di Petamburan. Untuk diketahui, Habib Bahar bin Smith dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana menyiarkan kabar tidak pasti atau kabar berlebihan atau tidak lengkap dalam ceramahnya. Saya tidak tahu kasusnya kasus apa. Yang tidak pengacara dia mungkin kasusnya kasus KM50. Apa saya bilang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah kalau kasusnya memang kasus KM50. Kenapa? Nanti di persidangan akan saya bongkar bahwasanya apa yang saya sampaikan itu benar. Saya bukan berbohong. Akan saya sampaikan, akan saya buktikan bahwasanya apa yang saya sampaikan tentang KM50 dan tentang beliau Habib Rizik dipenjarakan itu benar adanya dan bukan bohong atau berita hoax. Coba bayangkan ya, logikanya di mana orang dihukum dengan menyampaikan hal seperti itu. Yang jelas itu bukan berita bohong. Jadi kalau dia bicara tentang KM50 ya, KM50 itu sendiri sesuatu yang masih dalam perdebatan dan orang sah-sah saja menyampaikan opininya masing-masing. Kalau sekedar mau menghukum orang, satu hari pun orang tidak berhak dihukum kalau seandainya memang tidak ada kesalahan. Jadi zalim menghukum orang yang nggak jelas kesalahannya. Justru yang tidak jelas adalah vonis itu sendiri. Sebenarnya kesalahannya apa? Ingat, kebenaran tidak akan pernah kalah dengan kebohongan. Ingat, kebohongan akan kalah sebelum berperang dengan kebenaran. Jangan mau perang, jangan. Kebohongan itu sebelum berperang dengan kebenaran pasti akan kalah begitu. Raga bisa dikekang, ya kan, bisa dikriminalisasi, tapi kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan dan pasti akan menang. Allahu Akbar. Aziz Yanuar, pengacara Habib Rizik Sihab, menjelaskan isi pertemuan yang dilakukan Habib Bahar bin Smith setelah bebas dari penjara. Setelah keluar dari rutan Polda Jawa Barat, Bahar bin Smith langsung meluncur ke Petamburan untuk bertemu Rizik. Awalnya, Aziz mengakui jika Ketua Pentolan ex-FPI itu menggelar pertemuan di Petamburan Kamis kemarin. Pertemuan antara Habib Rizik dan Bahar bin Smith itu sempat beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Twitter @muhammadsiwat, Habib Bahar terlihat mengenakan pakaian serba putih saat bertamu ke kediaman Habib Rizik. Kedatangan Habib Bahar mendapat sambutan yang meriah oleh sekelompok orang dengan meneriakkan kalimat takbir Allahu Akbar. Habib Bahar dan HRS pun tampak berpelukan dengan erat. Dalam video itu, Rizik terlihat terharu saat menerima kedatangan Habib Bahar. Di sisi lain, Habib Bahar yang memeluk erat HRS terlihat menangis haru. Aziz menyebut pertemuan kedua tokoh itu diisi dengan dakwah kepada majelis yang hadir di lokasi. Diketahui Habib Bahar bin Smith akhirnya menghirup udara bebas Kamis 1 September 2022. Ia meninggalkan rumah tahanan Polda Jawa Barat pada pukul 03.00 WIB dini hari. Bahar bin Smith menerima putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Bandung terkait penyiaran kabar hoax setelah 7 bulan menjalani hukuman penjara. Kasih Intel Kejari Bali Bandung, Andri Dwi Subianto, mengatakan bahwa Bahar bin Smith dieksekusi bebas karena telah menjalani tahanan selama 7 bulan. PT Bandung sebelumnya memerintah Bahar untuk segera dibebaskan. Setelah keluar dari rutan Polda Jawa Barat, Bahar bin Smith langsung meluncur ke Petamburan untuk bertemu Rizik. Awalnya, Aziz mengakui jika Ketua Pentolan ex-FPI itu menggelar pertemuan di Petamburan Kamis kemarin. Pertemuan antara Habib Rizik dan Bahar bin Smith itu sempat beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Twitter @muhammadsiwat, Habib Bahar terlihat mengenakan pakaian serba putih saat bertamu ke kediaman Habib Rizik. Kedatangan Habib Bahar mendapat sambutan yang meriah oleh sekelompok orang dengan meneriakkan kalimat takbir Allahu Akbar. Habib Bahar dan HRS pun tampak berpelukan dengan erat. Dalam video itu, Rizik terlihat terharu saat menerima kedatangan Habib Bahar. Di sisi lain, Habib Bahar yang memeluk erat HRS terlihat menangis haru. Aziz menyebut pertemuan kedua tokoh itu diisi dengan dakwah kepada majelis yang hadir di lokasi. Diketahui Habib Bahar bin Smith akhirnya menghirup udara bebas Kamis 1 September 2022.
Ia meninggalkan rumah tahanan Polda Jawa Barat pada pukul 03.00 WIB dini hari. Bahar bin Smit menerima putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Bandung terkait penyiaran kabar hoax setelah 7 bulan menjalani hukuman penjara. Kasih Intel Kejari, Balai Bandung, Andri Dwi Subianto mengatakan bahwa Bahar bin Smit dieksekusi bebas karena telah menjalani tahanan selama 7 bulan. PT Bandung sebelumnya memerintah Bahar untuk segera dibebaskan. Pengamat sebut era Jokowi menyengsarakan rakyat, PDIP harap waspada. Pengamat politik Jerry masih menilai era pemerintahan Presiden Joko Widodo menyengsarakan rakyat. Jerry pun menyarankan pemerintah dan parpol mendukung penambahan subsidi bahan bakar minyak. Hal tersebut diucapkan untuk menyoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menduga kuota BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite akan habis pada Oktober. Dirinya juga menilai kehidupan rakyat lebih sengsara era Presiden Joko Widodo. Menurut Jerry, rakyat disusahkan dengan pemerintah yang menyebabkan masyarakat antri lantaran banyak harga komoditas setinggi langit. Jerry lantas menduga ada oligarki yang bermain dan membuat harga BBM fluktuatif. Oleh sebab itu, Jerry mengingatkan agar PDIP menghentikan langkah Jokowi. Menurutnya langkah Jokowi akan berimbas ke partai PDIP, bahkan bisa menyusahkan Ketua DPR Puan Maharani ke depannya. Kebijakan itu dilakukan setelah perekonomian masyarakat anjlok akibat pandemi COVID-19. Namun untuk penawarnya, pemerintah Indonesia bakal menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak. Namun BLT BBM itu hanya disalurkan selama 4 bulan saja. Presiden Joko Widodo mengatakan per bulannya masyarakat yang berhak mendapatkan Rp150.000. Presiden menyampaikan total penerima BLT pengalihan subsidi BBM di seluruh Indonesia mencapai 20,6 juta. Jokowi pun berharap penyaluran BLT ini bisa memperbaiki konsumsi masyarakat. Mereka yang mendapat bantuan ini adalah yang memiliki gaji maksimal Rp3.500.000 per bulan. Pemerintah sudah memberi sinyal akan menaikkan harga BBM jenis solar dan pertalite pada awal September 2022. Namun jauh sebelum hari-hari rencana kenaikan tersebut, beberapa harga komoditif sudah duluan naik. Tidak menutup kemungkinan juga setelah resmi BBM dinaikkan, sejumlah harga barang kembali naik. Hal inilah yang saling dirisaukan anggota DPRD Pekanbaru Ruslan Taringan SPDMH. Politisi senior PDIP ini sebenarnya sejak awal tidak setuju harga solar dan pertalite dinaikkan karena akan menambah sengsara rakyat. Ruslan Taringan yang juga anggota Komisi 1 DPR ini juga mengharapkan agar tidak ada penimbunan sembako karena biasanya ada saja oknum yang bermain di lapangan yang dampaknya harga-harga melambung naik. Di Kota Pekanbaru terdapat beberapa pasar dan distributor kebutuhan pokok. Disperindak diminta bekerja ekstra memastikan bahwa kebutuhan pokok untuk daerah ini tetap terpenuhi. Hingga kini belum bisa diketahui pasti berapa kenaikan harga solar dan pertalite. Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini mengungkapkan jika pemerintah memiliki 3 pertimbangan dalam menghadapi gejolak harga minyak dunia dan tingginya beban subsidi BBM. 3 pertimbangan tersebut adalah menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN, mengendalikan volume pertalite dan solar, menaikkan harga pertalite dan solar.